Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Fitri Mutia Rahmawati dalam acara Breaking News Unpak TV, membahas berita aktual dan terpercaya. Dua orang pekerja ditemukan selamat di objek wisata HH Waterfall usai tertimbun reruntuhan longsor. Sebuah bangunan wisata HH Waterfall di Kampung Baru, Desa Ciberem, Kecamatan Cisarua, Puncak Bogor, Jawa Barat. Dua karyawan wisata HH Waterfall di Desa Ciberem, Kecamatan Cisarua, Puncak Bogor, Jawa Barat, tadi pagi mengalami longsor. Dua orang tertimpa reruntuhan dan terpaksa harus dilarikan ke rumah sakit lantaran mengalami luka-luka yang cukup serius. Petugas gabungan rescue BPBD Kabupaten Bogor, Tagana, Damkar yang datang ke lokasi langsung menuju lokasi dan melakukan evakuasi terhadap dua karyawan yang tertimpa reruntuhan bangunan longsor gedung bagian dapur. Kondisi bangunan longsor lantaran kondisi cuaca di wilayah Bogor diguyur hujan. Meski demikian, dua orang korban berinisial R dan D dalam perawatan medis dari pihak rumah sakit dan mengalami luka-luka yang cukup serius. Selanjutnya saya akan menceritakan dongeng yang berjudul Timun Mas. Di suatu desa, hiduplah seorang janda tua yang bernama Bo Sarni. Dia tinggal sendirian dan merasa kesepian. Dia sangat mendambakan adanya seorang anak yang bisa menemaninya. Suatu sore, Bo Sarni pergi ke hutan untuk mencari kayu. Di tengah jalan, Bo Sarni bertemu dengan raksasa pemakan manusia. Ia gemetar, ketakutan, dan memohon raksasa untuk membiarkannya pergi. Baiklah, aku akan melepaskanmu kalau kau bisa memberiku seorang anak untuk disantap. Gelegar suara raksasa tersebut. Tapi aku tidak punya anak, jawab Bo Sarni dengan lirih. Kalau begitu, ambil biji mentimun ini. Aku titip untuk kau tanam. 15 tahun lagi aku akan kembali untuk memakannya, geram sang raksasa. Bo Sarni pun pulang dan menanam biji itu di halaman rumahnya. Setelah 2 minggu, mentimun itu tumbuh dan berbuah sangat lebat. Salah satu mentimun terlihat cukup berukuran besar. Bo Sarni kemudian memetik dan membelahnya. Ternyata mentimun itu berisi seorang bayi yang cantik dan jelita. Bayi itu kemudian diberi nama Timun Mas. Walaupun bahagia mendapat seorang anak, Bo Sarni teringat akan janjinya pada raksasa. Ia berpikir keras mencari cara agar Timun Mas tidak diambil oleh raksasa. Setelah mendengar tentang adanya petapa sakti, ia segera menyuruh Timun Mas untuk meminta pertolongan oleh sang petapa. Timun Mas diberi 4 buah bungkusan kecil untuk ditaburkan jika ia dikejar raksasa. Benar saja, ketika saatnya tiba, raksasa datang dan menagih janjinya. Bo Sarni berusaha mengulur waktu agar Timun Mas bisa kabur. Menyadari hal itu, si raksasa murka dan segera mengejar Timun Mas. Pertama, Timun Mas melemparkan kantong yang berisi biji mentimun. Sungguh ajaib, timbul ladang mentimun yang lebat buahnya. Langkah raksasa pun menjadi terhambat karena tubuhnya terlilit batang timun. Lalu, dari jarum di kantong kedua, tumbuhlah pohon-pohon bambu yang sangat tinggi dan tajam. Kemudian, garam yang di kantong ketiga mengubah hutan menjadi lautan yang sangat luas. Namun, tetap saja sang raksasa berhasil terbebas dari hambatan dan terus mengejar Timun Mas. Ketakutan, Timun Mas pun melempar kantong terakhirnya yang berisi terasi. Dari situ, terbentuklah lautan lumpur yang mendidih. Akhirnya, sang raksasa tercebur di dalamnya dan mati. Timun Mas kembali ke rumah Bo Sarni dengan lega. Dan
Mereka pun hidup bahagia.